Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah, wabil khusus Romo Yai Mas Wofar, para pengasuh, para asatid, keluarga besar, wali santri, dan para santri semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya iman Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya senantiasa dapat kita pergunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri semuanya rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di ngaji online kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16 dan ke-17. Sebelumnya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niatan kita, ngaji kita, menuntut ilmu ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa tabi'in ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu asyar. Al-hadisu utawi iki iku hadis as-sadisu asyar kang kaping 16. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah, dan ceritaake saking sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan setune siji wong lanang. Qala matur sapa rajul lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi. Mature, ausini mugi paring nasihat, wasiat sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring sira. Faraddada mongko baleni matur sapa rajul miraron hale bola-bali. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring sira. Rawahu al-Bukhari, rawahu ngriwayatake sapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis yang ke-16 ini dari sahabat Abu Hurairah, menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang minta nasihat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya laki-laki tersebut diberi nasihat. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Si laki-laki ini berkali-kali sampai 3 kali diriwayatkan itu minta nasihat lagi. Barangkali Rasulullah memberikan nasihat yang lain. Ternyata Rasulullah tetap dawuh, la taghdab, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Bab yang ke-16 ini, hadis yang ke-16 ini mempunyai makna yang penting, singkat, tapi sangat berat. Beratnya adalah ini hubungannya dengan emosi kita, bisa kita kendalikan apa tidak. Emosi ini hubungannya dengan sifat marah. Marah kalau sudah memuncak akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Banyak contoh yang diawali marah kecil, kemudian berlarut-larut menjadi suatu permasalahan sampai balas dendam, sampai pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan dalam hadis ini, la taghdab, jangan marah. Singkat, padat pesan Rasulullah ini kepada kita semuanya sebenarnya, bahwa dalam hati kita, karena kita ini manusia yang sudah diberikan hawa nafsu oleh Allah, maka harus kita kontrol hawa nafsu kita yang di dalamnya ada perasaan atau sifat marah. Manusia wajar tersinggung sedikit marah. Wajar kalau kita nggak sesuai dengan keinginan kita marah. Tapi ada obatnya, ada resepnya yang diingatkan oleh Rasulullah, jangan marah. Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana beliau ketika awal-awal berdakwah, ketika hijrah ke Taif, maka sambutan yang kurang hangat dari penduduk setempat sampai beliau mengucurkan darah karena dilempari oleh penduduk tersebut. Rasulullah tidak marah dan tidak lantas berhenti berdakwah. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di saat itu malaikat Jibril sudah menawari untuk membalas apa yang telah dilakukan penduduk Taif tersebut kepada Rasulullah ketika itu dilempari dengan batu. Rasulullah tidak mengiyakan tawaran malaikat Jibril. Tapi Rasulullah karena Rasul punya sifat yang lemah lembut untuk umatnya itu, untuk berdakwah sehingga Islam sekarang bisa berkembang sampai hari ini. Itu juga berkat Rasulullah mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya kaum itu diberi hidayah. Mereka tidak tahu sehingga mereka melakukan itu, maka kalau diberi hidayah Allah, mereka tidak akan melawan sampai melakukan perlawanan yang menimbulkan tumpah darah. Anak-anak semuanya, para santri putra Khadijah, bagaimana caranya sih kita supaya bisa mengendalikan amarah kita? Ini yang terpenting. Pesan Rasulullah, jangan marah. Tapi kita ini sedikit-sedikit, ya tadi, tersinggung, sudah gampang marah. Oleh karena itu, jangan sampai hal yang menyulut kemarahan kita ini berkembang. Bahkan kemudian mengendap dalam hati kita sampai kita benar-benar menjadi marah. Dan marah itu merupakan hembusan dorongan dari setan. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, kalau kita sedang marah, langkah yang pertama kita membaca doa ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya percikan atau hal kecil yang ada dalam hati kita sebagai penyulut amarah kita itu benar-benar dipadamkan oleh Allah. Amarah itu dari setan, setan itu diciptakan Allah dari api,
maka kita berlindung kepada Allah sekaligus kita ambil air wudhu. Kalau kita masih belum bisa menahan emosi kita ambil air wudhu. Jikalau masih belum, kalau kita dalam posisi berdiri, maka kita duduk. Kalau kita pada saat itu dipicu oleh sebuah amarah dari orang lain, dari teman atau dari lingkungan di sekitar kita, kalau kita kondisinya dalam kondisi berdiri, kita duduk. Ya, kita duduk tenang. Supaya apa? Menjaga gejolak hati yang marah ini tidak melakukan reaksi-reaksi yang berlebihan. Kalau kita berdiri itu kan seolah-olah bebas, mau menghantam, mau menendang, itu seolah-olah bebas kalau kita berdiri. Nah, anjuran dari Rasulullah, kalau kita sedang berdiri, kita duduk. Kita duduk, tenang. Kalau kita masih belum bisa menahan lagi, masih ada berapa persen marah kita coba tenangkan dengan berbaring. Tidur berbaring. Ya, itu salah satu langkah-langkahnya. Kemudian supaya mantap lagi sampai mereda, kita tadi ambil air wudhu, kita lakukan sholat sunnah. Sebagai upaya kita mendekatkan kepada Allah, mohon perlindungan, berdoa, supaya kita dijaga, hawa nafsu kita dikekang, tidak kita lampiaskan, tapi benar-benar kita kendalikan. Itu semua dengan latihan-latihan kita yang tentunya adalah atas izin, atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tips-tipsnya adalah kalau kita posisinya sedang diuji oleh masalah dan kemudian kita mau marah, ya, yang pertama adalah kita mohon perlindungan kepada Allah, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau kita adu mulut, misalkan kita diam, jangan melayani orang lain yang cekcok dengan kita. Kita diam. Kalau kita diam itu posisinya masih berdiri, kita coba duduk. Ya, duduk. Kalau bisa menghindar, duduk dan menghindar. Ya. Kemudian kalau duduk masih kita belum reda, masih ada sedikit, kita coba baringkan tubuh kita. Kalau kita dalam kondisi yang marah itu. Nah, kalau masih menyimpan rasa marah itu, nah kita sholat sunnah 2 rakaat. Mohon ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dihilangkan atau diredakan marah kita. Karena apa? Ada hikmah yang luar biasa bagi orang yang mampu mengendalikan amarah. Di dalam Al-Quran, Allah juga sudah mengingatkan, memberikan penjelasan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-cirinya adalah, salah satunya adalah yang pertama, berinfak pada saat dia fis sarra, saat dia lapang, wad-dharra, dan pada saat dia dalam kesempitan. Dia mampu, dia berusaha untuk tetap berinfak. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa menurut surat Al-Imran ini adalah kita wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang mampu mengendalikan amarah. Yang ketiga adalah
wal 'afina 'anil nas. Nah, kalau kita sudah mampu mengendalikan amarah kita, orang yang membuat masalah dengan kita, kita menjadi orang yang pemaaf. Wal 'afina 'anil nas, menjadi orang yang pemaaf. Nah, di bulan Syawal ini kita kan melakukan memaafkan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi kemarin-kemarin kita menimbulkan atau yang gara-garai gitu, bahasa Jawanya itu, yang menyebabkan terjadi permusuhan, kemudian saling marah antara saudara kita, teman kita, atau yang ada di lingkungan kita. Kita saling memaafkan. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang tentunya mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarwa'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan tadi, yang bertakwa tadi, adalah mereka akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang pekerjaan yang berat, tapi kita harus latih diri kita supaya kita tidak mudah marah. Karena apa? Orang yang baik itu, dia itu lambat marah, tapi dia cepat meridhoi kalau marah. Sebaliknya, kalau orang yang buruk itu, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadisnya, orang yang buruk itu, dia itu cepat marah. Nah, kalau dia cepat marah, tapi dia ini lambat untuk merelakan kalau dia terjadi kesalahan atau membuat salah dengan yang lainnya, sehingga terjadi saling marah atau marah kepada satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang baik adalah orang yang kita punya potensi bisa marah, tapi kita mampu tidak langsung marah, lambat marah, tidak langsung marah gitu. Mungkin karena kita mampu mengontrol sedikit demi sedikit, tapi kita yang kita punyai adalah cepat di dalam meridhoi atau merelakan kalau terjadi kesalahan dari orang lain kepada kita, baik ucapannya, tingkah lakunya, atau hal yang lainnya yang tidak berkenan di hati kita. Kita mudah memaafkan. Nah, ini yang termasuk orang yang baik menurut Rasulullah. Dia punya potensi marah, tapi dia lambat marah, tidak cepat-cepat marah. Yang cepat adalah dia mendahulukan atau mempercepat untuk memaafkan orang lain. Sebaliknya, jangan kita masuk kepada kelompok kedua. Kita ini cepat marah, tapi lama untuk berdamai. Lama, sampai berhari-hari, sampai waktu yang panjang kita saling tidak ridho kepada orang lain. Nah, ini jangan masuk kategori kita. Ya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah. Jadi hadis yang ke-16 ini pesan singkat dari Rasulullah yang memang dijelaskan dalam hadis yang lain, seperti yang Pak Muhyiddin sampaikan tadi, bagaimana cara mengendalikan kalau kita sedang marah, sebagai bekal ilmu kita di lain waktu pada saat kita tidak sengaja atau dipicu oleh kesalahan kecil, kemudian kita tidak rela sampai kita saling marah.
Jangan sampai kemarahan kita itu sampai memuncak pada hal-hal yang lebih buruk lagi. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga Rasulullah berpesan, la taghdab, jangan marah. Ya, la taghdab, jangan marah. Selanjutnya kita lanjutkan hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini berbicara tentang berbuat baik dalam segala hal, termasuk bagaimana kalau kita menyembelih hewan sembelihan. Al-haditsus sabi'u asyar. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-sabi'u asyar kang kaping 17. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la, dan ceritaake saking Abu Ya'la, Shaddad ibni Aus, namanya Shaddad bin Aus. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Ar-Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasul, dawuh Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza dabahtum fa ahsinu adh-dhibhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rasulullah bersabda, innallaha satuni Allah, kata baus netepake sapa Allah al-ihsan ing gawe bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wiji. Fa idza qataltum, mongko taskalane mateni sira, fa ahsinu mongko bagusi sira al-qitlata ing mateni sira. Wa idza dabahtum, lan nalikane nyembelih sira, fa ahsinu mongko bagusake sira adzibhata ing sembelihane sira. Wal yuhidda ahadukum, wal yuhidda lan supaya najemake, ngelandepake sapa ahadukum salah siji sira kabeh syafratahu ing ladinge ahadukum. Wal yurih lan supaya nyenengake sapa ahadukum dzabihatahu ing hewan sembelihane ahadukum. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ke-17 ini dari sahabat Abu Ya'la, namanya Shaddad bin Aus ini, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menentukan untuk berbuat baik pada apa saja. Apa saja ini macam-macam. Nah, salah satunya dijelaskan di sini adalah ketika qataltum, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Jika kita dalam keadaan berperang atau membunuh yang dibenarkan oleh agama Islam, maka kita disuruh berbuat baik dalam proses membunuh itu, termasuk menyembelih hewan. Hewan yang halal yang disembelih itu, pada saat kita menyembelih juga kita diperintahkan untuk berbuat baik pada saat menyembelih itu. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah mempertajam alat yang kita pakai sebagai menyembelih. Yang kedua, kita menyenangkan hewan sembelihan kita ini dalam arti tidak menyiksanya pada saat menyembelih itu. Jadi ini salah satu
pesan-pesan Rasulullah ketika kita misalkan berbuat baik pada hewan sembelihan. Hadis yang ke-17 ini diawali oleh Allah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan untuk berbuat sesuatu pada apa saja. Apa saja ini macam-macam, termasuk berbuat baik dengan cara yang baik. Ini pesannya. Pelajarannya adalah berbuat baik kepada apa saja dengan cara yang baik. Contohnya, kalau kita yang di pondok pesantren ini, dulu misalkan ada salah satu wali santri datang ke pondok. Kemudian kita kebetulan duduk di depan, kita akan menyambut dengan cara yang baik. Ya, misalkan wali santri tadi bertanya, maka kita sambut, kita jawab dengan yang baik. Ini termasuk berbuat baik pada apa saja, segala hal. Tidak terbatas hal-hal yang besar, tapi hal yang kecil pun kita juga akan berbuat baik dengan cara yang baik. Nah, termasuk di sini disebutkan adalah ketika kita dalam posisi mau membunuh yang dibenarkan oleh Allah itu, yang dibenarkan oleh ajaran Islam, maka kita disuruh berbuat baik pada saat membunuh itu. Ya, karena biar tidak ada unsur menyiksa, membuat kekejaman, supaya merasakan sakit yang berkepanjangan. Ini kita tidak boleh melakukan itu, sehingga kalau kita seperti contohnya misalkan ada hukuman mati, maka hukuman mati yang dilakukan itu dengan cara yang cepat, yang baik, supaya yang mendapat hukuman itu tidak merasa disiksa dalam waktu yang lama. Fa'aksinu al-qitlata. Termasuk dalam peperangan misalkan. Kalau kita berjumpa dengan musuh, kita mampu membunuhnya, ya dibunuh dengan cara yang baik. Pesannya. Yang kedua adalah pada saat kita menyembelih. Nah, sebentar lagi ini mau hari raya Idul Adha salah satunya. Misalkan kita menjadi panitia atau kita yang diserahi amanah untuk menyembelih sapi atau kambing atau binatang ternak lainnya yang mau dikurban. Kita maka mempertajam dulu pisau kita atau pedang kita yang buat menyembelih sapi, kambing atau hewan yang mau dikurbankan itu. Kita asah ya sampai tajam, betul-betul tajam. Dan itu memang salah satu caranya untuk berbuat baik pada saat menyembelih. Ya. Setelah pisaunya sudah kita tajamkan, prosesnya itu juga harus kita lakukan dengan cara yang baik. Seperti apa ya? Kita sesuai tuntunan cara menyembelih yang baik itu ya jangan sampai diangsur-angsur menyembelihnya. Misalkan 1 menit belum sampai mati ditinggal untuk kegiatan yang lain misalkan. Gak boleh itu. Kasihan termasuk di situ kita ada unsur menyiksa hewan. Kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan oleh agama melakukan sembelihan yang tidak baik. Supaya apa? Hewannya ini juga merasa tidak disakiti, tidak disiksa. Mereka tenang dalam kondisi mau mati itu ya tidak lama-lama. Ini adalah pesan dari Rasulullah supaya kita memperbaiki sembelihan kita, membuat kebaikan-kebaikan dalam hal menyembelih, termasuk ya
Nanti kalau kita punya gawe, punya acara, mau bakar ayam, maka kita menyembelihnya juga dengan yang baik. Ya, contohnya itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah. Untuk hadis yang ke-17 ini, yang pertama adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada apa saja, ya, baik pada makhluk hidup, pada perbuatan-perbuatan yang kecil, kita upayakan berbuat baik dengan cara yang baik. Ya. Yang kedua, kita kalau pada posisi berperang atau membunuh lawan atau membunuh orang yang dibenarkan oleh agama Islam, itu dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah pada saat menyembelih, ini juga fa'ahsinu adzibhata, supaya kita melakukan yang terbaik, yang baik pada saat menyembelih itu. Nah, salah satunya di sini digarisbawahi alatnya. Alatnya ini harus tajam, diasah dulu. Ya. Kemudian nanti prosesnya adalah yang menyenangkan bagi hewan yang mau disembelih. Demikian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang ke-17. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih nanti kita menghadapi atau sudah mau masuk bulan Idul Kurban, kita menjadi bekal ilmu kita supaya kita belajar bagaimana cara menyembelih yang baik itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ngaji kita barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, menjadi semangat bagi kita untuk terus belajar menuntut ilmu yang tidak mengenal waktu. Dalam kondisi apapun kita niati belajar, tidak ada ujungnya, ya. Dalam kondisi yang normal maupun new normal, kita tetap belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.